Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Thorik, NPM 222050104, Universitas Titer. Di sini saya akan menjelaskan sebuah studi kasus dengan judul Sistem Pendeteksi Gerakan yang bekerja hanya malam hari. Ketika terdeteksi gerakan, bunyikan buzzer dengan interval 1 detik nyala dan 1 detik mati selama 5 kali. Tampilkan pembacaan lux dan deteksi gerakan pada user. Jadi di sini saya akan menjelaskan simulasinya dulu. Di sini terdapat beberapa komponen, diantaranya Atmega 16 mikrokontrollernya, virtual terminal untuk menampilkan UART-nya, lalu ada LDR, ada peer, ada speaker. Seharusnya pakai buzzer, tapi entah kenapa pakai buzzer tidak bisa bunyi pada laptop, jadi saya menggantinya dengan speaker. Lalu ada 2N3904, itu untuk membangkitkan tegangan untuk speakernya. Lalu ada ini voltmeternya untuk mengukur tegangan dari LDR-nya. Langsung aja kita simulasikan. Ya, jadi di sini ketika dijalankan akan muncul sebuah virtual terminal yang menampilkan nilai dari LDR-nya ini. Hasil dari LDR-nya ini berupa nilai lux, yaitu jika nilai LDR-nya dengan tegangan 0,02, maka nilai luxnya 1,83. Jika kita naikkan dengan tegangan 0,16, maka nilai luxnya menjadi 15,60. Baik, jika nilai dari peer sensornya 1, logikanya 1, atau dengan kata lain, peer sensor ini mendeteksi gerakan dengan jarak tertentu. Jika nilainya 1, maka tidak ada hasil yang ditampilkan pada virtual terminal, dikarenakan pada studi kasus tadi itu virtual terminal hanya akan menampilkan nilai lux dan output tanda ada gerakan atau tidak. Jika tidak ada gerakan, maka nilai logikanya 1 dan nilai LDR-nya, nilai luxnya harus lebih dari 10. Karena kenapa saya mengambil 10? Karena nilai lux 10 itu menggambarkan kondisi malam hari gitu. Jadi jika tidak kurang dari 10, maka tidak ada respon apa-apa, melainkan hanya respon dari LDR-nya saja. Lalu kita kasih logika 0 dulu. Jika nilai LDR-nya kita turunkan, dengan kata lain luxnya akan turun menjadi nilai 1,83 dengan tegangan dari LDR-nya 0,02. Dan ketika dengan kondisi lux ini, jika diberi logika 1 pada peer atau ada gerakan, maka virtual terminal akan menampilkan peringatan ada gerakan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5.
Lalu jika sudah selesai, maka ya aman, tidak ada gerakan. Mohon maaf jika misalnya satu lagi kita beri logika satu, dia akan memberi peringatan lagi sebanyak 5 kali. Peringatan ini hanya muncul ketika nilai loopsnya tadi nilainya lebih dari atau sama dengan 10. Jika nilai looksnya kurang dari 10, maka dapat menampilkan peringatan seperti ini, peringatan ada gerakan. Ya, jika tidak ada gerakan, tapi walaupun nilai looksnya kurang dari 10, itu tetap saja tidak ada peringatan ada gerakan, melainkan ada output aman, tidak ada gerakan gitu. Jika nilai looksnya dinaikkan, maka ada output looks dan ada output aman, tidak ada gerakan. Jika looksnya lebih dari atau sama dengan 10, walaupun ada terdeteksi gerakan, tidak ada respon apa-apa pada virtual terminal, melainkan hanya looksnya saja. Ya, seperti itu. Ya. Untuk perhitungannya, kenapa nilai looksnya itu 15,6, perhitungannya dapat kita cari dengan ini. Bentar, kita buka kalkulator. Baik, untuk pertama-tama kita coba, kita coba dengan kondisi nilai looks di bawah dari 10 dulu. Baik, jika kondisi looksnya kurang dari 10, di sini nilainya looksnya 1,83 dengan tegangannya 0,02. Jika dihitung, maka ini langkah pertamanya kita hitung tadi kan 0,02 ya, 0,02. Nah, dikarenakan ini ADC, maka kita mohon maaf, dari tegangan referensi kan kita kan menggunakan tegangan referensi, dimana tegangan referensi itu 5 volt. 5 volt dibagi dengan 1024, dikarenakan ADC itu menggunakan 10 bit. 10 bit itu nilainya 1024. Maka untuk resolusi ADC-nya 0,00488 volt ya. Lalu untuk jika tegangannya 0,02, maka 0,02 ini kita bagi dengan 0,00488. Jadi bentar, 0,02 dibagi dengan 0,00488, lalu hasilnya ini 4,098. Bentar. Oke, lanjut lagi.
dengan nilai 0,040983 ini, lalu kita kali dengan kode ini yang ada di sini, nilai ADC value dikali 0,45871. Nah, kita copy dulu. Nah, lalu kita kembali lagi ke Proteus, kita coba kalikan. Kok nggak bisa? Bentar, kita copy ini aja deh. Kita hapus, kita copy aja, copy habis itu segini, habis itu kita gini. Tidak valid. Bentar, 0,02 dibagi 0,00488 sama dengan 4,098. 4,098 ini kita kali kita samakan dulu. Maaf. 0,02 dibagi 0,00488 sama dengan ini, lalu kita kali dengan ini tadi 0,45871. Bentar, 0,45871,55963. Hasilnya 1,879. Bentar, Proteus. Ini 1,83. Kalau dari hasil kalkulator 1,8799. Ya, ini hampir mirip-mirip dikit. Mungkin di AC voltnya ini di belakang itu, setelah 2 angka di belakang koma masih ada lagi, jadi mungkin kalau misalnya ada akan lebih akurat lagi, akan bisa sama dengan hasil kalkulator ini. Oke, jadi itu dia simulasi dari studi kasus pada rangkaian ini. Langsung aja kita lanjut ke kode programnya. Ya, lanjut lagi. Jadi di sini kita akan membahas kode program yang telah kita simulasikan rangkaiannya pada Proteus sebelumnya. Oke, langsung saja kita bahas pada baris ini. Itu untuk mendefinisikan frekuensi CPU pada Atmega 16 sebesar 8 MHz. Lalu baris kedua, ketiga, dan keempat itu kode include. Untuk pada yang baris ini hashtag include avr/io.h itu untuk menginclude register dan port IO pada microcontroller. Lalu baris yang ini untuk menginclude fungsi delay yang akan digunakan pada kode nanti. Lalu ada di sini include studio.h itu untuk menginclude fungsi input output yang ada pada bahasa C. Lalu baris selanjutnya ada kode define. Jadi yang pertama ada define user baud rate, itu untuk mengatur baud rate untuk komunikasi UART sebesar 9600. Lalu ada baud prescale
fCPU bla bla bla. Itu untuk mengatur prescaler, untuk mengatur baud rate. Lalu ada pin buzzer PB3, itu untuk mengatur pin yang digunakan untuk buzzer, yaitu di set menjadi PB3. Lalu define delay underscore ms, itu untuk delay, fungsi delay yang akan digunakan pada kode nanti sebesar 1000 milisecond atau 1 detik 1 second. Lalu ada define peer underscore sensor PA1, itu untuk mengatur pin pada sensor peer di set menjadi PA1. Lalu kode selanjutnya ada fungsi UART init, itu untuk fungsi inisialisasi komunikasi UART. Jadi di dalam blok kode program UART init itu ada fungsi mengaktifkan transmitter UART dengan mengatur bit TXEN pada register UCSRB menjadi 1. Lalu di situ ada juga mengatur data 8 bit dengan mengatur bit yourself UCSZ0 dan Z1 pada register UCSRC. Lalu dan selanjutnya ada mengatur baud rate sesuai dengan nilai baud prescale dengan mengatur UBRR low dan UBRR high. Lalu selanjutnya ada fungsi UART transmit char. Jadi di fungsi itu untuk mengirim satu karakter melalui UART. Jadi di fungsi ini menunggu hingga buffer pengiriman kosong, lalu mengirimkan karakter CH melalui UDR. Lalu pada fungsi selanjutnya yaitu fungsi UART transmit string. Jadi di fungsi ini akan mengirim serangkaian karakter tadi atau kita sebut string melalui UART. Caranya mengirim setiap karakter dalam string menggunakan fungsi UART transmit char tadi, dan ini fungsinya berulang dengan kode str plus plus atau increment, makin naik ya nilainya. Oke, lalu untuk fungsi selanjutnya ada void UART clear screen. Jadi di fungsi ini akan membersihkan layar pada virtual terminal nanti. Jadi ya ini perintahnya untuk membersihkan layar terminal menggunakan /033 ya. /033 itu kode escape dari ANSI sendiri. Jadi dia akan mengirim karakter escape ASCII escape karakter dalam urutan escape ANSI. Oke. Lalu lanjut pada fungsi selanjutnya ada void buzzer init. Fungsi ini untuk menginisialisasi buzzer, buzzer menjadi output menggunakan DDRB dengan mengatur variabel pin buzzer menjadi 1. Lalu di fungsi selanjutnya ada buzzer toggle. Jadi di fungsi ini akan mengubah nilai status dari pin buzzer. Jadi cara mengubahnya dengan menggunakan port B
Lalu ya kode ini yang karakter ini itu untuk membalikkan nilai status dari pin buzzer tadi. Ya, lalu selanjutnya ada fungsi void buzzer beep. Jadi pada fungsi ini akan berfungsi untuk membunyikan buzzer sebanyak 5 kali dengan jeda delay sebesar nilai delay ms yang telah kita deklarasi tadi, yaitu 1000 milisecond. Oke, untuk alur kerjanya pada buzzer beep, jadi ini terdapat fungsi for. Jadi fungsi ini perulangan jika memenuhi kondisi. Jadi pada nilai awal i perulangan ini diset menjadi 0, dan perulangan ini terjadi jika i kurang dari 5, dan nilai i akan bertambah selama fungsi perulangan berlangsung. Jika kondisi dari ini memenuhi, maka akan menjalankan buzzer toggle, lalu menjalankan fungsi uRTransmit string, mengirim karakter ini peringatan ada gerakan, lalu akan ada delay, dan menjalankan buzzer toggle tadi, fungsi buzzer toggle tadi, dan menjalankan fungsi delay ms sebesar 1 milisecond. Lalu setelah perulangan akan menonaktifkan buzzer dengan mengatur port B, yaitu pin buzzer menjadi 0. Oke, lanjut lagi untuk pembahasannya. Mohon maaf jika videonya ini terpotong-potong, dikarenakan untuk menghindari peringatan dari Bandicamnya. Kalau lebih dari 10 menit maka akan mati videonya. Oke, langsung aja kita bahas. Untuk fungsi ini adalah fungsi inisialisasi ADC atau ADC init, dimana fungsi ini akan menjalankan perintah ini. Perintah ini akan mengatur referensi tegangan dengan mengaktifkan bit ref S0 pada register Atmos, dimana AVCC dengan eksternal kapasitor di RF pin. Lalu ada mengatur bit ADEN, ADPS2 dan ADPS1 menjadi satu pada register ADC SRA. Bit ADEN di set menjadi satu itu tujuannya untuk mengaktifkan ADC, dan ADPS2 ADPS1 di set menjadi satu untuk mengatur prescaler menjadi 64, mengatur prescaler ADC menjadi 64. Lalu di sini ada fungsi ADC read, dimana fungsi ini akan dimana fungsi ini akan mengkonversi nilai ADC. Untuk konversinya dimulai dengan mengatur bit ADSC pada register ADC SRA menjadi satu. Lalu ini proses kode untuk proses ADC nya hingga selesai, lalu mengembalikan nilai ADC mengembalikan nilai hasil konversi ADC. Jadi fungsi ini untuk membaca nilai dari ADC nya. Lalu untuk fungsi selanjutnya adalah fungsi main atau fungsi utama dari kode program ini, dimana fungsi ini akan menjalankan perintah ini TTRC sama dengan 0x00, dimana jika kita
menjalankan perintah ini akan mengatur port C sebagai input, lalu kode ini akan mengatur PA1 sebagai input untuk peer sensornya atau sensor geraknya, dan 3 ini menjalankan fungsi dari UART init, fungsi dari ADC init, dan fungsi buzzer init. Lalu untuk perintah selanjutnya ada inisialisasi variabel last lux value, itu untuk nilai lux terakhirnya. Untuk awal-awal nilai lux terakhirnya di set menjadi min 1,0. Lalu ada inisialisasi variabel buzzer state, ini untuk status buzzer, nilai dari status buzzernya. Untuk awal-awal nilai status buzzernya di set menjadi 0. Lalu ada lux string bertipe data char atau karakter. Variabel ini untuk menyimpan nilai lux dalam format string. Lalu ada perulangan utama atau loop utama dari fungsi main, ya, dimana fungsi ini akan berjalan terus menerus. While ini akan berjalan terus menerus dikarenakan menjalankan perintah while dalam kurung 1. Di dalam perulangan ini ada inisialisasi variabel ADC value. Nilai ini didapat dari fungsi ADC read, dan ada inisialisasi variabel lux, di mana nilai lux didapat dari ADC value dikali 0,4587155,963. Lalu terdapat percabangan, di mana percabangan ini akan berjalan sesuai dengan kondisinya. Jika kondisinya memenuhi, maka akan menjalankan perintah yang ada di dalam percabangan tersebut. Di sini jika lux kurang dari 10 nilainya, maka akan menjalankan perintah ini. Ada perintah percabangan lagi. Kalau peer sensornya terdeteksi, peer sensornya nilainya 1 atau terdeteksi ada gerakan, maka akan menjalankan perintah ini. Jika buzzer state nilainya 0 atau status atau buzzernya belum nyala, maka akan menjalankan perintah ini, UART clear screen buzzer beep, dan mengatur nilai buzzer state-nya menjadi 1. Lalu jika peer sensornya tidak terdeteksi ada gerakan atau nilai dari peer sensornya 0, maka akan menjalankan perintah ini untuk menonaktifkan buzzer, atau nanti bunyi buzzernya akan mati. Dan ada percabangan lagi, jika buzzer state nilainya sama dengan 1, maka akan menjalankan ini, fungsi UART clear screen, fungsi UART transmit string ini akan ganti baris, dan akan menjalankan fungsi ini, UART transmit string dengan kalimat aman tidak ada gerakan. Itu nanti akan ditampilkan pada virtual terminal. Dan ganti baris, lalu menjalankan perintah buzzer state, yaitu mengubah nilai buzzer state menjadi 0. Lalu ada percabangan lagi dari ini, lanjutan dari ini. Jika lux lebih dari atau sama dengan 10, maka akan menjalankan ini, menonaktifkan buzzer, dikarenakan dari soalnya ini terjadi malam hari kan. Jika nilai lux lebih dari 10, maka buzzernya tidak akan menyala. Lalu jika nilai status buzzernya sama dengan 1, maka akan menjalankan fungsi ini, UART clear screen, UART transmit string dengan kalimat aman tidak ada gerakan, dan ganti baris, dan mengubah nilai buzzer state-nya atau status buzzernya menjadi 0.
Lalu di sini ada percabangan lagi, percabangan jika lux nilainya tidak sama dengan dari nilai lux terakhir, maka akan menjalankan perintah ini, di mana akan mengubah nilai nilai lux terakhirnya menjadi nilai lux dan menampilkannya pada virtual terminal, dan menjalankan perintah ini. Yang ini menampilkan nilai lux dan yang ini untuk menampilkan bahwa kondisi aman, tidak ada gerakan, dengan UART transmit string. Lalu di sini ada delay MS500, itu untuk mengatur respon dari UART-nya terhadap virtual terminal. Jadi responnya itu ada delay sebesar 0,5 milisecond atau 0,5 detik, 500 milisecond atau 0,5 detik, dan ada return 0 untuk mengembalikan nilai 0. Ya, jadi itu tadi penjelasan kode program dari tugas rangkaian yang kita simulasikan tadi di Proteus. Apabila ada kesalahan pembahasan yang saya ucapkan atau kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok astagfirullahaladzim salah.